Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ceris Tristina Sari Handiman dari Fakultas Ilmu Komunikasi Prodi Public Relations akan mempresentasikan hasil penelitian saya yang berjudul Upaya Natasha dalam menghadapi hate speech terhadap dirinya di sosial media dengan studi kasus pada akun @natasha. Perkembangan teknologi komunikasi yang begitu pesat menyebabkan masyarakat Indonesia mengenali adanya internet yang dapat diakses melalui komputer, bahkan sekarang semakin mudah dengan adanya smartphone. Salah satu hiburan yang dapat diakses di internet adalah sosial media seperti Instagram. Instagram merupakan jaring sosial berbasis fotografi seperti galeri berdimensi yang besar. Salah satu fitur Instagram adalah kolom komentar. Komentar yang disampaikan pun tidak terkait dengan aturan, namun harus padan dengan isi konten yang ditampilkan. Oleh sebab itu, komentar yang ada pun dapat menimbulkan komentar positif maupun negatif yang menjadi hate speech. Hate speech memiliki makna ekspresi yang menganjurkan hasutan untuk merugikan berdasarkan target yang diidentifikasi dengan kelompok sosial atau demografis tertentu. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui tema hate speech yang diterima oleh Natasha, untuk mengetahui upaya Natasha menyiapkan pesan dalam menghadapi hate speech, untuk mengetahui upaya Natasha mengatasi hambatan dalam menghadapi hate speech, dan untuk mengetahui upaya Natasha perlu menanggapi hate speech terhadap dirinya di sosial media. Semua ini dilakukan khususnya pada Instagram. Penelitian ini menggunakan paradigma konstruktivisme, menggunakan metode kualitatif, pendekatan studi kasus. Subjek penelitian akun Instagram @natasha, yaitu Natasha yang diterpa oleh hate speech. Pengumpulan data menggunakan observasi, dokumentasi, wawancara. Teknik analisis data yaitu dengan mereduksi, mendisplay data, mengambil kesimpulan, dan memverifikasi. Uji keabsahan menggunakan triangulasi sumber. Pekerjaannya sebagai K-pop content creator membuat Natasha mendapatkan sebuah popularitas karena keahliannya dalam menciptakan konten-konten yang mengenai Korea Selatan, seperti dance, cara berpakaian, opini yang dilontarkan oleh Natia. Mengenai dance, banyak orang yang merasa terbantu dengan adanya konten dance tutorial atau mengikuti dance idol. Namun banyak orang yang tidak merasa terbantu dengan adanya hal tersebut, dengan mengomentari hal-hal miring seperti tidak sesuai beat atau overpower. Seiring berjalannya waktu, Natia semakin meniru cara berpakaian artis-artis Korea yang cara berpakaiannya menggunakan pakaian yang terbuka, sedangkan di Indonesia banyak orang yang memakai pakaian yang tertutup. Mengenai opini yang dilontarkan, Natia sering mengomentari artis-artis Korea yang dia lihat secara langsung maupun melalui YouTube. Namun para haters menganggap itu merupakan cara Natia untuk menjatuhkan para idol. Selanjutnya, upaya Natasha menyiapkan pesan untuk membalas para hate speech. Yang pertama dengan membalas pesan verbal, yaitu dengan membalas komentar secara langsung dengan kondisi yang tenang dan menggunakan bahasa yang baik, tidak menggunakan bahasa yang mirip dengan para haters. Jika dia menggunakan bahasa haters, dia selipkan dengan bercandaan. Selanjutnya dengan pesan audio. Pesan audio ini Natia kirimkan kepada haters yang masuk melalui direct message-nya agar dapat menjelaskan dengan intonasi yang jelas. Selanjutnya dengan pesan audiovisual. Audiovisual yang dibuat oleh Natia dengan membuat video klarifikasi dengan segala persiapan yang matang seperti materi, kamera, dan lainnya. Selanjutnya ada upaya Natasha dalam menghadapi hambatan. Yang pertama dengan meminta bantuan 3 ahli bahasa. Hal ini merupakan hal yang baik karena dapat membantu Natasha dalam menjelaskan maksud dan tujuan dari opini yang dilontarkan oleh Natasha. Namun banyak haters yang tidak
setuju dengan pendapat 3 ahli bahasa tersebut dan makin mencaci Natasha. Maka itu Natia meminta bantuan pengacara untuk mengumpulkan data-data dan perkataan buruk dari para haters untuk melaporkannya ke pihak berwajib karena perlindungan itu diatur oleh undang-undang. Selanjutnya, mengapa Natasha merasa perlu menghadapi hate speech? Yang pertama, karena Natasha ingin menunjukkan bahwa tidak selamanya para korban hate speech itu mengalami ketakutan. Banyak sekali para korban hate speech malah merasa ketakutan karena kalau melaporkannya akan semakin merundung. Tapi Natia ingin menunjukkan bahwa dirinya berani untuk melawan para pelaku hate speech. Yang kedua, ini untuk meluruskan kesalahpahaman dari opini yang masuk di kolom komentar. Banyak orang yang salah paham. Tujuan Natia untuk mengedukasi, namun banyak yang merasa Natia malah menjatuhkan. Selanjutnya, untuk menyadarkan bila mana suatu saat nanti para pelaku hate speech bisa berbalik menjadi korban hate speech. Dan yang terakhir adalah untuk melakukan perbuatan hate speech merupakan sebuah kegiatan yang dapat merugikan korban dan melanggar hukum yang berlaku di Indonesia. Korban ini dengan maksud akan merusak mental para korban. Dan sekian presentasi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.